Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natania adalah Surya Anggreni dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Pasir Penyu akan menjelaskan organ reproduksi, struktur beserta fungsinya. Yang kedua, hormon pada pria. Yang ketiga, penyakit yang menyerang reproduksi pria. Dan yang keempat, metode kontrasepsi dalam program kependudukan dan KB. Tugas ini adalah tugas biologi dengan guru bidang studinya yaitu Bu Riza Elvia, SPD, MSI. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi pria yang pertama yaitu skrotum. Skrotum berfungsi untuk mengatur suhu lingkungan testis agar tetap di bawah suhu tubuh. Biasanya suhu di testis itu sekitar 34 derajat Celcius. Organ berikutnya yaitu testis. Testis merupakan sepasang organ berbentuk oval dengan panjang sekitar 4-5 cm dan diameter 2,5 cm. Testis merupakan organ yang memproduksi hormon testosteron pada pria. Organ selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang berliku-liku, berfungsi menyimpan sperma hingga menjadi dewasa, fertil, dan mortil. Organ reproduksi yang berikutnya yaitu saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi adalah saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Organ selanjutnya yaitu saluran vas deferens. Saluran vas deferens adalah saluran yang menghubungkan testis dengan kantong sperma. Saluran vas deferens berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum sperma tersebut dikeluarkan oleh penis. Organ reproduksi yang berikutnya yaitu uretra. Uretra merupakan saluran pembuangan dari kantong kemih dan saluran kelamin dari kantong semen. Organ yang berikutnya yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat basah yang kaya akan fruktosa untuk menutrisi dan melindungi sperma. Organ selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan bersifat basah seperti susu untuk meningkatkan motilitas sperma. Organ selanjutnya yaitu kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper berfungsi untuk menghasilkan cairan yang berisi mukus atau lendir untuk pelumasan. Dan berikutnya yaitu penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi untuk mengeluarkan urin dan semen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hormon pada pria. Hormon pada pria diantaranya yaitu hormon testikular, hormon hipofisis, dan hormon hipotalamus. Hormon testikular terdiri dari 4 bagian. Hormon hipofisis terdiri dari 2 bagian, dan hormon hipotalamus terdiri dari 1 bagian. Hormon testikular yang pertama yaitu testosteron. Testosteron berfungsi sebagai sistem reproduksi dan juga untuk pembentukan tulang dan kekuatan otot. Hormon testikular yang kedua yaitu androstenedion. Androstenedion berfungsi sebagai prekursor pada hormon estrogen laki-laki. Testikular yang ketiga yaitu dihidrotestosteron atau DHT. Hormon ini berfungsi sebagai prenatal serta diferensiasi genitalia pada laki-laki. Hormon testikular yang keempat yaitu inhibin dan protein pengikat androgen. Hormon ini berfungsi untuk merespon hormon FSH dan LH. Hormon yang kedua yaitu hormon hipofisis. Hormon hipofisis terbagi menjadi 2 yaitu FSH dan LH. Yang pertama hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini berfungsi sebagai reseptor pada sel tubulus seminivirus yang berperan dalam spermatogenesis. Hormon hipofisis yang kedua yaitu LH atau luteinizing hormone. Hormon ini bersama-sama bekerja dengan hormon FSH untuk menjaga fungsi testis pada pria. Hormon yang ketiga yaitu hormon hipotalamus atau GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan hormon LH dan FSH. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyakit-penyakit yang terdapat pada sistem reproduksi pria.
Yang pertama yaitu disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi merupakan penyakit pada pria sehingga pria tidak bisa mempertahankan ereksi. Penyakit sistem reproduksi pada pria selanjutnya yaitu hipogonadisme. Hipogonadisme adalah penurunan fungsi testis akibat gangguan hormon. Hipogonadisme bisa membuat pria mandul. Penyakit pada reproduksi pria berikutnya yaitu uretritis dan epididymis. Penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme yang ditularkan melalui hubungan seksual. Teknologi yang pertama yaitu amniosentesis. Amniosentesis dilakukan dengan cara mengambil amnion untuk dianalisa secara genetik dan biokimia. Pengambilan ini ditujukan untuk mendeteksi adanya kelainan genetik pada sistem reproduksi. Teknologi berikutnya yaitu USG atau ultrasonografi. USG menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui keadaan kesehatan organ internal, ukuran tubuh, dan mengetahui jenis kelamin bayi dalam rahim ibu. Teknologi yang berikutnya yaitu fertilisasi in vitro atau teknik bayi tabung. Teknik ini digunakan untuk pasangan yang susah mendapatkan keturunan. Mekanismenya, ovum difertilisasi dengan sperma di dalam media kultur agar menghasilkan embrio. Kemudian, embrio diimplementasikan ke uterus agar terjadi kehamilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode-metode kontrasepsi dalam kependudukan dan KB. Yang pertama yaitu kontrasepsi alami. Kontrasepsi alami dilakukan dengan cara melihat kalender, yaitu jika wanita dalam masa subur maka tidak melakukan hubungan seksual. Metode kontrasepsi berikutnya yaitu coitus interruptus. Coitus interruptus yaitu pengeluaran penis dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi. Metode kontrasepsi berikutnya yaitu kontrasepsi kimiawi. Misalnya dengan menggunakan jeli, busa, krim, dan zat-zat toksik pembunuh sperma. Selanjutnya yaitu pil KB. Pil KB mencegah ovulasi dengan menekan hormon atau sekresi gonadotropin. Sekian video dari saya. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.